Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alen. NIM saya 2006114497. Saya dari kelas Agroteknologi A. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh aplikasi PGPR dan jenis pestisida terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada atau yang bernama latin Lactuca sativa L. Langsung saja, pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu PGPR merupakan konsorsium bakteri yang aktif mengkolonisasi akar tanaman yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen, dan kesuburan lahan. Prinsip pemberian PGPR adalah meningkatkan jumlah bakteri yang aktif di sekitar perakaran tanaman sehingga memberikan keuntungan bagi tanaman. Yang ketiga, ada keuntungan penggunaan PGPR adalah meningkatkan kadar mineral dan fiksasi nitrogen, meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan seperti biofertilizer, agen biokontrol, melindungi tanaman dari patogen tumbuhan, serta meningkatkan produksi indol triacetic acid atau yang kita sebut IAA. Metode penelitian: tanah terlebih dahulu dibersihkan dari gulma serta vegetasi lainnya. Selanjutnya dilakukan pengolahan. Pengolahan apa? Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul. Kemudian, tanah digemburkan. Lahan digunakan berukuran panjang 11,40 meter, lebar dengan 4 meter, dengan luas lahan 45,6 meter persegi. Lahan dibagi dalam 3 blok. Di dalam satu blok terdapat 9 petak percobaan dengan ukuran petak 1 meter x 1 meter, sehingga secara keseluruhan terdapat 27 petak percobaan. Jarak antar petak 0,3 meter, jarak antar blok 0,5 meter. Selanjutnya, sebelum melakukan penanaman terlebih dahulu, akar tanaman direndam dalam PGPR selama 5 menit. Penanaman dilakukan serentak pada semua petak pada sore hari dengan cara ditugal sedalam 1 cm. Jumlah bibit per lubang adalah 1 bibit. Terus, jarak tanaman yang digunakan adalah 20 x 20 cm. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, pada tanaman yang masih muda sampai umur 35 hari, kecuali pada di mana aplikasi PGPR dilakukan. Panen dilakukan pada tanaman selada yang telah memiliki daun dengan ukuran maksimal pada umur 35 hari setelah panen. Lalu, data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam atau ANOVA, rancangan acak kelompok atau RAK. Hasil dan pembahasannya yang kita dapatkan dari tersebut: berdasarkan hasil sidik, pelakuan aplikasi PGPR dan jenis pestisida terhadap tinggi tanaman tidak terjadi interaksi. Yang kedua, pemberian pestisida hayati pengamatan 3 hari setelah panen meningkatkan tinggi tanaman dibanding perlakuan pestisida ekstrak daun sirih dan kontrol. Yang ketiga, aplikasi PGPR tidak memberikan pengaruh yang nyata. Namun, pada pengaplikasian 2 minggu sekali memberikan nilai tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Yang selanjutnya, jumlah daun selalu meningkat sesuai dengan umur tanaman. Berat kering akar menunjukkan tidak terjadi interaksi antar pelakuan aplikasi PGPR jenis pestisida. Yang terakhir, berat segar pada tanaman menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan aplikasi PGPR dan jenis pestisida terhadap berat segar tanaman selada. Yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulan itu, tidak ada berpengaruh interaksi antara aplikasi PGPR dan jenis pestisida terhadap pertumbuhan dan hasil selada. Aplikasi PGPR hanya berpengaruh nyata terhadap berat kering akar, sedangkan jenis pestisida hanya berpengaruh terhadap berat kering terubus. Aplikasi PGPR dengan frekuensi 2 minggu sekali menghasilkan selada setiap petak paling berat 253,71 gram. Sedangkan jenis pestisida yang menghasilkan selada tidak petak paling berat adalah pestisida hayati 198,38 gram. Baiklah, sekian dari video yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.